Puji nama Tuhan, selamat sore semuanya, shalom. Shalom. Emang dingin-dingin tuh kadang-kadang bikin respon jadi agak ini ya. Semangat untuk mendengar firman Tuhan. Yang semangat boleh berikan lambaian tangan dan berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan dulu yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap kalian semuanya penuh kebahagiaan, terutama menjelang perayaan Natal. Atau saya enggak tahu perayaan Natal di gereja ini tanggal berapa, Yuda? Oh kemarin sudah? Oh puji Tuhan. At least kita masih ada di bulan Desember di mana kita sama-sama masih bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Terutama juga dalam momen-momen Christmas. Saya berharap vibe Christmas itu masih terasa ya. Terutama di dalam keluarga kalian semuanya. Walaupun mungkin nggak pasang Natal, pohon Natal maksud saya, nggak pasang pohon Natal, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Paling tidak merenungkan tentang khotbah Natal, merenungkan tentang kebaikan Tuhan yang hadir bagi kita semuanya, dan itu kiranya memberkati kita semuanya. Baik, tanpa memperpanjang lagi kita akan buka sama-sama bagian Alkitab kita di Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Saya ingin mengajak kalian semuanya membaca satu ayat yang terkenal sekali sebetulnya, terutama dalam kaitan pernyataan Yesus mengenai diri Tuhan Yesus itu ya. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Saya akan beri judul khotbah ini dengan judul dipenuhkan di dalam Tuhan. Dipenuhkan di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita akan baca satu ayat ini. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35, kita akan sama-sama baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yuk kita sama-sama baca lebih keras lagi. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Puji Tuhan, diberkati kalian semua yang turut membaca. Dan kiranya pembacaan kita akan firman Tuhan ini juga dibarengi dengan penjelasan yang cukup untuk membuat kita mengerti tentang isi firman hari ini. Dan mengerti tentang tema hari ini, yaitu tentang dipenuhkan di dalam Tuhan. Kalian tahu enggak bahwa menurut apa yang hari ini dipertontonkan di media sosial ya, dan banyak pemberitaan-pemberitaan online itu, terkesan anak-anak muda hari ini, di zaman ini, khususnya mulai dari yang generasi apa sih? Misal kalau kalian ini masuk di generasi apa sih? Gen Z, oke, Gen Z misalnya, atau mungkin sebelumnya. Itu katanya nih, paling tidak itu yang dikesankan di mana? Di media sosial. Adalah generasi-generasi yang lembek, generasi-generasi yang cengeng. Is it true menurut kalian? Well, I don't know lah. Bisa jadi memang karena hari-hari ini itu media sosial perkembangannya begitu rupa ya. Jadi kalau ada kasus-kasus di mana ada anak-anak muda yang kayaknya kesannya lembek itu jadi terekspos gitu, ngeri maksud saya. Bisa jadi generasi sebelumnya juga begitu kan? Iya kan? Hanya saja tidak terlalu terekspos karena media sosial belum banyak berkembang. Sehingga kemudian orang-orang atau kasus-kasus misalnya generasi-generasi sebelumnya itu terkesan lembek, cengeng dan yang lain-lain, nggak terlalu tereksposure. Sehingga orang nggak terlalu ngerti. Mungkin saja begitu. Tapi mungkin juga ada benarnya bahwa rupanya setiap generasi itu punya kekurangannya masing-masing. Contoh misalnya, siapa yang di sini ngajarin mama papanya cara WA awal-awal, cara tahu handphone awal-awal? Siapa yang ngajarin di sini? Mungkin ada di antara kalian yang sering kali ditanyain sama entah oma atau bahkan mama kalian misalnya. "Me, ya apa sih cara ngirim gambar ini loh," misalnya itu. Saya termasuk yang nggak terlalu ini ya, yang nggak terlalu ya bisa dibilang agak-agak gaptek juga. Kemarin kami video call, saya dan istri video call dengan adik-adik saya. Lalu kemudian saya kaget, mereka itu bisa ngerubah background mereka. Background ini loh, background feed call-nya itulah, background-nya. "Loh, kamu lagi di mana?" Gitu.
Loh ini di rumahku, lu kok apik gitu rumahmu gitu ya. Cuman sayangnya adik saya itu rumahnya backgroundnya kelihatan bagus tapi dia lagi setrika gitu ya. Jadi katanya istri saya, tapi itu enggak kayak rumahmu sih, kamu kayak pembantu di rumah yang gede gitu ya. Gitu. Karena dia lagi setrika gitu kan, kelihatan sedikit gitu. Gerakannya setrika, gerakan setrika kan enggak mungkin begini-begini kan gitu. Kalau begini-begini itu apa? Ngelapin mobil, haleluya gitu. Anyway, so saya nggak terlalu ini, saya jadi tanya gimana caranya itu, dikasih tahu begini, pencet ini. Baru saya tahu. Well, memang setiap generasi punya kekurangannya masing-masing, betul ya? Tapi tahukah kalian bahwa mostly semua orang bahkan, bukan hanya kebanyakan, bahkan menurut saya semua orang, di luar Kristus, mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mereka tidak akan pernah dipenuhkan dengan apa? Kepenuhan yang sejati. Buktinya apa? Tidak akan ada rasa cukup dan tidak akan pernah seseorang itu berhenti untuk merasakan kekurangan di dalam hidupnya. For example, ada yang merasa kurang cantik enggak? Enggak usah angkat tangan juga, toh orang lain juga tahu. Enggak. Maksudnya, mungkin ada di antara kita yang ngerasa kurang cantik. Betul kan? Sehingga sibuknya itu mempercantik diri. Kalau pas ada voucher diskon Shopee 12.12 yang dicari adalah apa? Skincare melulu. Begitu kan? Diskonan inilah apa perawatan kulit dan yang lain itu aja yang dicari. Kalau istri saya puji Tuhan ya, kalau kalian tahu istri saya puji Tuhan ya. Banyak orang berkata cantik, saya pun juga ngomong begitu. Kamu ini cantik loh sayang gitu ya. Banyak orang yang tanya, pakai skincare apa? Istri saya selalu bilang, gak pakai kok. Kami pakainya bukan skincare, flash care, haleluya. Jadi ya yang tahu ketawa, yang nggak tahu apaan sih gitu ya. Anyway, so mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa kurang cantik. Tapi pernahkah kalian sadari bahwa semua usaha untuk mempercantik diri pun itu tidak akan pernah cukup tuh. Bahkan jika seluruh dunia ngomong si A itu cantik, si A-nya sendiri pasti selalu merasa kurang cantik. Setuju dengan saya? Buktinya apa? Buktinya orang bisa ndak berhenti untuk apa? Untuk operasi plastik. Kalian tahu operasi plastik ya? Kalau operasi usus buntu itu, usus buntunya yang diambil kan begitu ya? Kalau operasi plastik, ada kandungan plastik di dalam dirinya yang diambil kan begitu ya? Nggak akan pernah merasa cukup. Contoh misalnya, oh dulu cukuplah dengan apa alisnya mulai ditato begitu ya misalnya ya. Berhenti sampai di situ enggak, ada eyelash lah, pasang bulu mata begitu kan. Berhenti sampai di situ enggak, eyelashnya aja macem-macem. Ada pilihan eyelash itu yang apa? Kipas angin anti badai. Jadi begini, Jadi kalau misalnya ruangan gereja agak ongkep, do you know what's the meaning of ongkep? Agak sumuk, agak panas, cukuplah suruh dia untuk berkedip beberapa kali, gitu ya. Itu langsung isis karena apa? Sudah kayak kipas angin, haleluya. Garing ya, gak ketawa ya, haleluya. Ya. Jadi gak ada merasa cukup, betul gak? Kadang waktu kalian dandan, lalu lihat di cermin kamar kalian, kayaknya udah ganteng. Berhenti sampai di situ enggak, buktinya apa? Kalian selalu pengen beli baju baru. Betul gak? Ada berapa pasang sepatu di rumah kalian? So, 20. Jualan kah? Atau ini buka thrifting ada. Gak akan pernah orang itu susah bahkan merasakan cukup. Terutama mereka yang tidak pernah dipenuhkan oleh Tuhan. Seorang yang bernama Blaise Pascal. Blaise Pascal ini sebetulnya dikenal dunia sebagai seorang matematikawan. Ya betul ya, ahli matematika itu namanya matematikawan ya. Padahal dia ini adalah seorang teologia. Seorang teolog sebetulnya, orang yang ahli sekali dalam bidang teologi ya. Blaise Pascal itu pernah mengungkapkan begini, bahwa tidak akan pernah melangkah satu langkah dari kaki seseorang, kecuali demi mendapatkan kebahagiaan. Bahkan seorang prajurit yang berangkat ke medan perang, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya apa? Orang itu sibuk mengejar kebahagiaan. Itu menunjukkan adanya kekurangan kebahagiaan di dalam diri mereka. Betul ya? Kalian tidak akan pernah berangkat menuju kebahagiaan kalau kalian sudah bahagia di suatu tempat itu. Nah kamu saya. Tapi realitanya tidak akan pernah ada hal-hal yang betul-betul membuat kita merasa cukup selama kita hidup di dunia. Bukan karena dunianya nggak mencukupkan. Tapi karena apa? Keserakahan dan kehausan kita begitu rupa teman-teman. Ada anak-anak yang kadang-kadang merasa bahwa coba kalau papaku itu kaya.
coba kalau papaku itu miliarder. Anak saya itu suka sekali sama wayang, anak saya yang kedua. Suka banget. Jadi Shopee saya itu keranjangnya sampai hampir jebol-jebol karena isinya wayang gitu. Masukin ini begitu. Nah, beberapa dia punya wayang, lalu kemudian kan wayang itu ada ininya ya, ada bambunya gitu, ada apa itu batang yang untuk gerakinnya itu patah. Lalu kemudian kemarin saya berdua sama dia cari gantinya yuk kita beli gitu. Nah, kalau kalian tahu materialnya itu beragam, ada yang bambu itu yang paling murah cuman 10-15 ribu. Ada yang dari ini, apa itu cula, tahu ya, bukan cula sebetulnya, apa itu, apa namanya, kalau kerbau itu apa namanya ininya, apa? Tanduk, nah itu dia tanduk gitu. Ada yang dari tanduk itu kan ada ayatnya ya, hai istri-istri tanduklah kepada suamimu itu ya ayatnya. Jadi tunduk itu ya, oke. Jadi dari tanduk, itu mahal sekali. Nah, anak saya bilang ini, yang dari tanduk ini loh, enak ini, biar kayak wayang beneran. Dia bilang, mahal, wayangnya dia 80 ribu. Nah kalau yang untuk pegangan wayang itu yang dari tanduk, itu harganya satu bisa 300 ribu, bayangin itu. Jadi nggak worth it sekali kan, saya belikan yang bambu. Saudara tahu dia ngomong apa? Coba kalau bapak itu kaya raya, pasti belinya yang tanduk. Dia bilang gitu. Saya pikir, mau tuker tambu, tuker lah bapakmu, tuker no. Gitu. Gak ada yang, kadang-kadang anak bisa merasa apa itu, orang tuanya gak cukup bagi dia. Orang tua lu jangan juga bisa merasakan begitu. Satu kali saya datang ke rumah teman saya, dia ini sedang marahin anaknya. Kalian tahu, gara-gara anaknya itu kalah pinter dengan anak tetangganya. Gitu loh. Kalah pinter dengan anak tetangganya. Kamu ini yo, satu sekolah sama DE, tak lesin sama. Apa yang kurang dari papa itu ngasihin kamu? Les apa yang enggak? Wah, anaknya memang les macam-macam, enggak pernah berhenti itu. Jadi hampir enggak pernah di rumah. Enggak cuma les mata pelajaran loh, dia les badminton lah, lempar cakram, panahan, lempar lembing, macam-macam itu. Lompat galah, balet, cowok padahal itu. But anyway, so kayak begitu tuh. Baseball lah, macam, enggak juga begitu itu. Tapi maksud saya papanya lagi marah, sudah tahu? Kayaknya papanya ini membanding-bandingkan anaknya ini memang dengan anaknya tetangganya. Nah, kebetulan tetangganya ini dokter, anaknya satu kelas, satu sekolah sama anaknya teman saya. Kalian tahu enggak, anaknya ini ngomong apa? Waktu papanya marahin dia dan membanding-bandingkan dia dengan anaknya dokter di sebelah rumahnya. Anaknya bilang gini, ya jelas lah Pak, DE pinter, Papa DE lo dokter, nah Papa apa? Mateng sudah. Jadi kayaknya baik bagi mereka untuk saling tuker lah ya, anaknya tuker orang tuanya tuker anak. But anyway, enggak ada yang cukup. Trust me. Misalnya kalian dalam usia yang produktif untuk berelasi lebih dengan teman gitu misalnya ya. Pada waktunya nanti kalian pacaran. Waktu belum punya pacar doanya Tuhan kasih pacar. Begitu sudah punya pacar Tuhan kasih yang lain boh. Begitu. Gak akan pernah merasa cukup tuh. Bandingkan saja tas kalian dengan tas sekolah teman kalian. Sepatu kalian dengan sepatu yang lain. Oh, kelihatan kalau Kak Metra sepatunya OC Kaligis, Lili enggak ya misalnya. Padahal ini juga sebetulnya KW, enggak lah, enggak KW lah. Cuma ini pemberian dari teman saya, jadi saya pakai saja kan hamba Tuhan itu punya karunia menikmati. Gitu. Walaupun enggak punya talenta untuk membeli, haleluya, gitu. Tapi enggak apa-apa. Lebih baik begitu, enggak usah beli, tinggal menikmati. Ada amin, haleluya. Enggak. Yang saya mau maksudkan, enggak ada kita itu seringkali bisa berkata cukup. Membuktikan bahwa di dalam diri kita, itu ada banyak hal yang memang perlu dan butuh untuk dipenuhkan. Kasih sayang misalnya. Ada di antara kalian yang kurang kasih sayang? Aku gak butuh apa-apa kok, aku cuma butuh hati tayang. Misalnya. Ada yang kurang perhatian, macam-macam. Tapi tahukah saudara, waktu kalian sibuk mencari satu bagian tentang kekurangan-kekurangan kalian itu dalam kehidupan itu, dan mencarinya di dunia, dengar baik-baik. Itu akan menjadi sebuah usaha yang akan sampai pada apa yang dituliskan oleh Salomo, seseorang yang digambarkan di Alkitab itu punya segala sesuatu. Tapi pada akhirnya dia menyebutkan apa? Segala sesuatu itu sia-sia. Alkitab mencatat seorang yang hebat sekali yang bernama Paulus itu. Yang bahkan berkata bahwa apa? Segala sesuatu dianggapnya sebagai apa? Sampah. Jika dibandingkan dengan apa? Pengenalan akan Kristus. So apa yang hendak kita sama-sama renungkan, terutama berkaitan dengan Yohanes pasal 6 ayat 35, bahwa sebetulnya yang pertama, satu-satunya kepenuhan yang bisa memuaskan kita
dengan segala sesuatu yang kita butuhkan di kehidupan kita di dunia ini maupun pasca kita ada di dunia ini, tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan. Nah, sebelum kita membahas di Yohanes pasal 6 ayat 35, saya ingin mengajak kalian untuk membaca beberapa bagian firman Tuhan. Coba lihat di Mazmur pasalnya yang ke-73. Kalau orang Surabaya mestinya senang dengan kitab Mazmur. Kenapa? Karena ini diambil dari nama orang Surabaya. Kalau kalian belajar sejarah pemberian nama-nama Alkitab. Ya betul, Mazmur. Aslinya Mazmur Sito, kepanjangan dipendekin jadi Mazmur gitu aja. Tahu ya? Istrinya namanya Mbak Mur, biasanya dipanggil tetangga. Oh, kalian baru ketawa ya sekarang gitu. Ya baik, coba. Mazmur 73, perhatikan baik. Ayat yang ke-25. Mazmur 73 ayat 25, 26. Kita akan baca sama-sama ya, atau saya aja yang bacain lah. Mazmur 73 ayat 25, 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gitu kan ada lagunya kan. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ref, enggak ada orangnya. Oke. Jadi begitu tuh. Kenapa kok Asaf dalam hari ini menuliskan hal ini? Wah, kalau kalian baca dari awal kalian akan tahu. Asaf itu adalah orang yang bergumul soal hal-hal yang menurut dia tidak ideal dilihatnya. Bagaimana tidak? Dia mendapati dirinya itu yang menjaga hidupnya untuk tetap hidup kudus, tetap mengikuti kehendak Tuhan. Justru dia merasa tangan Tuhan menimpa dia. Dalam arti apa? Hidupnya nggak ada yang ideal sama sekali. Gak enak sama sekali. Coba perhatikan ya, ayat yang ke-12 dari Mazmur pasal 73. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku, ayat 13, mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Perhatikan itu. Seolah-olah tangan Tuhan menimpa dia di tengah kesalehan dan usahanya menjaga kekudusannya. Tapi kalau kalian bandingkan di ayat 2 sampai ayat 11 dan ditutup di ayat 12, orang-orang fasik itu justru hidupnya semakin bermultiplikasi, semakin bertambah gendut. Di sini memang digambarkan begitu ya, tapi tidak berarti orang gendut itu fasik gitu. Ngerti maksud saya ya? Itu tidak sama dengan atau berbanding lurus begitu, tidak ya. Memang digambarkan begitu. Artinya apa? Mereka semakin makmur, gitu kan? Ya, yang gendut boleh katakan amin. Oh enggak usah. Saya kan juga begitu, makanya berusaha diet terus. Bapak ibu lah ya, teman-teman ya, begitu. Lagian saya lihat dari sini kalian ideal semua kok, ya kan? Betul kan? Enggak. So, perhatikan baik. Jadi waktu Asaf itu melihat sesuatu yang tidak ideal, dia mencari tahu kenapa ini, apa yang salah. Sampai kemudian akhirnya dia justru di dalam kebodohannya, di dalam ketidaktahuannya, dan di dalam kurangnya pengertian dia mendapati bahwa ternyata di dunia ini tidak ada yang lebih penting ketimbang Tuhan. Bahwa apa yang ada padaku di bumi dan di sorga nantinya itu memang hanya Kristus. Jadi cukuplah bagi dia hanya mendapatkan Kristus, hanya dalam tanda kutip ya. Dengan mendapatkan Kristus itu cukup bagi dia. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini kembali kepada Tuhan, kita akan tahu itu bahwa tidak ada sesuatu yang bisa benar-benar mencukupkan kita kecuali kita berjumpa dengan Allah dan kecuali kita hidup dan tinggal di dalamnya. Saya ulang sekali lagi ya, di dunia tidak akan ada yang benar-benar membuat kalian cukup, merasakan kepenuhan, dalam artian apa? Tidak memiliki kekurangan, kecuali kalian ini berjumpa dengan Tuhan. Kalian tahu kenapa alasan atau hal ini saya sampaikan? Karena saya tidak ingin kalian ini mengulangi kesalahan yang sama dari generasi-generasi sebelumnya, yang hanya sibuk memikirkan, memenuhkan keinginan mereka. Dan percayalah itu tidak akan pernah memuaskan mereka. Boleh saya tanya hal apa yang pernah kalian dapatkan atau miliki, yang kalian earn with your own money, yang kalian pengen gitu, apa? Ada nggak? Ada yang mungkin pernah pengen sesuatu dan kalian nabung, lalu kemudian finally kalian mendapatkan itu, ada nggak?
Pulsa ya? Oh enggak, masa ya pulsa? Apa? Apa? Ada nggak? Pengen mungkin yang sudah kerja. Enggak apa-apa, kalau Tuhan tanya sudah enggak ada yang jawab, enggak ada yang angkat tangan lagi. Ada nggak? Boleh? Apa Yuda? Dulu pengen apa? Handphone, nabung banget gitu ya. Lalu kemudian dapat, oke. Berapa lama kamu bisa menikmati handphone yang kamu dambakan itu? Sampai kemudian kamu tahu, ya ampun malu rek ngeluarin handphone ini rek. Karena yang lain pada lebih bagus. Sampai berapa lama? 2 tahun ya, lumayan loh itu. Itu sudah sangat luar biasa loh. Beri tepuk tangan untuk 2 tahun tadi. Karena biasanya nggak sampai selama itu loh. Mungkin karena dia berteman dengan teman-temannya, handphonenya nggak lebih bagus misalnya. Tapi kalau kita berada di satu komunitas yang misalnya handphonenya bagus-bagus, lebih bagus dari milik kita, mungkin kita justru akan minder ya. Padahal itu adalah barang yang kita impi-impikan. Nangkep maksud saya? Bisa begitu loh. Bisa begitu tuh. Saya dulu pengen sekali beli mobil. Wah, pertama kali saya bisa beli mobil, bangganya luar biasa. Kalian tahu mobil pertama apa yang saya beli? Porsche yang macan, enggak. Mobil saya pertama itu Agya. Gitu. ya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan teman-teman yang misalnya user Agya, user. Gitu. Saya dulu juga pakai Agya. Bangganya luar biasa. Rasanya kayak apa? Lu pakai mobil, gue juga. Walaupun gue cuman kecil, enggak apa-apa lah. Yang penting sama-sama rodanya sama-sama 4 gitu. Saya malah lebih lincah, set gitu kan. Gue itu tuh, luar biasa. Begitu muncul Mobilio di awal-awal. Lalu berhenti sama-sama di perempatan lampu merah. Karena lampu merah itu kalau merah harus berhenti kan. Yaitu, jadi kami berhenti. Kalau kuning, tancap gas supaya tidak kena merah kan begitu. Kami berhenti gitu, saya lihat. Lu, mau piye rek mobil ini rek? Weh, coba beli sing itu ya. Aduh begitu. Padahal ini masih baru. Even cicilan kedua aja belum. Gitu. So, bayangkan ya, memang begitulah kita ini. Makanya kalau kita ini terus-menerus mengejar kesenangan-kesenangan yang kita pikir akan dipuaskan oleh dunia, we were wrong. Kita ini salah. Lalu bagaimana caranya? Nah ini yang terakhir untuk kita sama-sama pikirkan. Datang kepada Tuhan. Coba perhatikan kembali ke Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Kalau kalian membaca dan mempelajari teks-teks ini, kalian tahu bahwa ini adalah bagian pertama dari Yesus yang menggambarkan dirinya dengan beberapa hal itu ya. Misalnya dalam hal ini adalah dia menggambarkan dirinya sebagai the bread of life atau roti hidup. Kalau kalian baca terus sampai Yohanes pasal 8 ayat 12, kalian akan ketemu Yesus menggambarkan dirinya sebagai I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Yohanes 10 ayat 7, ayat 9 dia mengatakan I am the door. Aku adalah apa? Door. Bukan, itu pintu, bukan ini ya. Lalu kemudian kalau kalian lihat di Yohanes 10 ayat 11, 14 itu mengatakan bahwa I am the good shepherd gitu. Aku adalah gembala yang baik. Begitu juga di Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the truth and the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di Yohanes pasal 15 dia mengatakan I am the true vine. Aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi ini adalah rangkaian dari ketujuh kalimat I am. Aku adalah. Yang menarik di bagian yang pertama ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai the bread of life. Kenapa? Karena kalau kalian baca mulai dari ayat 25 setidaknya, kalian akan tahu, bahkan ayat 22 mungkin ya, kalian akan tahu banyak orang-orang yang sedang mencari-cari dia. Coba lihat ya ayat yang ke-24. Ayat 24. Dari Yohanes pasal 6. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum itu untuk mencari Yesus. Jadi banyak orang mencari Yesus. Tapi tahukah kalian? Ternyata sama dengan hari ini ya. Bahwa orang yang sibuk mencari Yesus belum tentu karena kerinduan akan pribadi Yesus. Sebab sama seperti orang-orang yang ada di Yohanes pasal 6 ini, mereka hanya mencari Yesus demi mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kebersamaan bersama dengan Yesus. So apa bedanya sih mencari Yesus dengan mencari Yesus hanya demi mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kebersamaan dengan Yesus? Kalian tahu apa bedanya? Beda banget tuh. Bedanya adalah begini, sama kalau misalnya kalian itu
suka nongkrong dengan teman kalian yang suka traktir, misalnya ya. Atau kalian bahkan kalau mau nongkrong mesti cariin dia. Lu nggak ikut? Ikut nggak? Ayo bareng-bareng yuk ikut. Kenapa? Karena kalian tahu duitnya dia banyak, lalu dia juga orangnya baik, suka traktirin kalian. Tapi kalau kalian hanya memikirkan hal itu, kalian mungkin mendapatkan traktiran, tapi nggak pernah mendapatkan dirinya. Nah, maksud saya, bedanya dengan kalau kalian mendapatkan dirinya, kalian mungkin saja bahkan nggak mendapatkan traktiran. Tapi kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Belajar untuk traktir, dan itu tidak terlalu baik juga sih. Tapi yang saya maksudkan begini, kalau orang datang sibuk mencari Yesus hanya demi mendapatkan keuntungan dari kebersamaan dengan Yesus, maka perhatikan perkataan Yesus ini. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dengan kata lain apa? Yesus tahu isi hati kita loh. Bahwa ada orang-orang yang nampaknya datang kepada dia, mencari dia. Sabtu-Sabtu tuh yang lain pada pacaran, kita datang kepada Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena belum punya pacar, haleluya. Gitu. Makanya sekalian datang ke gereja supaya barangkali dapat pacar juga. Yang sedang cari katakan amin, yang kenceng supaya yang lain dengar. Mungkin begitu tuh. Sehingga kalau misalnya sudah dapat gitu apa yang diinginkan di dalam Kristus, dia bisa saja meninggalkan Kristusnya. Tapi sama seperti orang-orang ini, dikritik keras, Yesus tahu isi hati mereka. Dan Yesus bilang apa? Kamu itu tidak cari aku, kamu cuma datang karena kalian telah lihat bahwa aku sudah memberi makan 12.000 orang bahkan. Hanya dengan apa? 5 kontainer, enggak ya, 5 roti 2 ikan. Membuat mujizat hanya dengan 5 roti 2 ikan. Lalu mereka berpikir, lu enak ini rek, jami ini. Coba nih aku berteman sama DE ya. Ini aku satu grup WA sama DE gitu misalnya. Ini ada apa-apa aku tinggal butuh DE. Wes pasti dia bisa melakukan sesuatu yang baik. Begitu tuh. Dan Tuhan kritik dengan keras. Kenapa? Lalu kemudian Tuhan jelaskan. Yang pertama ya, orang-orang itu gagal. Bukan hanya gagal melihat tanda ya. Tapi gagal dalam memperhatikan tanda-tanda itu. Maksud saya apa? Yesus telah melakukan banyak tanda-tanda ajaib yang menunjukkan bahwa itu adalah dia Mesias. Makanya mujizat sebetulnya adalah salah satu bukti keilahian Tuhan Yesus. Orang saksi Yehova itu pernah menyerang keilahian Yesus dengan berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, hanya gara-gara dia membuat mujizat itu tidak membuktikan dia Allah. Sebab apa? Even Nabi, Rasul juga membuat mujizat. Betul kan? Betul ya? Betul kan? Nabi, Rasul juga membuat mujizat. So apa istimewanya? Nah ini yang mereka gagal mengerti. Dan ini adalah bukti keilahian Yesus. Apa itu? Kalau Yesus melakukan mujizat, kuasanya berasal dari dirinya sendiri. Halo? Betul ya? Nabi, Rasul membuat mujizat, kuasanya berasal dari Allah. Atau dengan nama Tuhan Yesus. Yesus waktu membuat mujizat, dia bahkan tidak perlu berdoa loh. Loh, tapi yang di 2 ikan 5 roti itu, Yesus berdoa. Bukan berdoa minta kuasa, kalau kalian perhatikan. Dia berdoa mengucap syukur. Bayangkan itu. Bahkan di dalam keterbatasan. So ini menarik. Tapi gagal mereka itu melihat tanda-tanda itu. Lalu mereka minta tanda yang lain lagi. Bahkan jika mereka telah diberi tanda, kegagalan mereka yang kedua, selain mereka gagal untuk melihat tanda, mereka gagal memahami tanda. Maksudnya apa? Mereka seringkali hanya berhenti di tanda itu. Padahal tanda itu sedang mengarahkan kepada Kristusnya. Nah kamu saya? Mereka yang pertama, mereka gagal melihat tanda. Tuhan sudah memberi tanda bahwa dia Mesias. Mereka nggak lihat tanda itu. Mereka minta tanda yang lain. Diberikan tanda pun, mereka gagal memahami, memaknai tanda. Mereka seringkali berhenti hanya pada tandanya. Padahal sebuah tanda itu merujuk kepada sesuatu yang lain yang ditandakan oleh tanda itu. Nanggap? Gitu tuh. Saya waktu perjalanan dari rumah saya yang nun jauh di sana, itu ke sini banyak menemukan tanda-tanda jalan kan. Banyak menemukan tanda-tanda jalan. Misalnya kayak kalian pergi keluar kota, lalu sedang cari suatu tempat. Mungkin di tempat itu atau misalnya ini tempat-tempat wisata. Kan sering kali ada tandanya itu, tempat wisata. Begitu kalian melihat tanda,
Kalian berhenti di tanda di bawah tanda itu, atau kalian melihat tanda itu mengarah kemana dan kalian menunjukkan diri ke tempat yang diarahkan oleh tanda itu. Yang kedua kan, kalian tidak berhenti, oh kalian misalnya mau kemana itu? Batu, oh itu batu. Tulisan tuh, sign. Lalu kalian berhenti di bawah tanda jalan itu. Padahal tanda itu merujuk kepada apa? Atau menunjuk kepada jalan yang lain yang membuat kita sampai ke batu akhirnya. Nah maksud saya. Nah orang-orang ini seperti itu tuh. Mereka melakukan dua kesalahan. Mereka gagal melihat tanda, mereka gagal memahami tanda. Dan rupanya kesalahan yang sama masih terjadi sampai hari ini. For example, banyaknya orang yang masih mencari Yesus hanya karena mujizat. Padahal mujizat tidak lebih hanya tanda bahwa dia Mesias. Mereka berhenti di tandanya, sibuk dengan mujizat terus. Gereja-gereja yang menjadikan mujizat sebagai komoditi untuk menarik jemaat. Padahal mujizat adalah tanda. Dan yang ditandakan adalah apa? Kristus. So mestinya kita tidak berhenti di tandanya, tapi kita menunjukkan diri kepada Kristusnya. Nangkap? Sebab kalau kita hanya berhenti pada tanda, tanda itu sendiri juga tidak akan pernah memuaskan kita. Setuju dengan saya? Tanda itu sendiri tidak akan memuaskan. Orang-orang yang bertanya, kalau kalian nanti baca itu, mereka minta tanda, misalnya di ayat 30, perhatikan baik, ayat 30 dari Yohanes pasal 6. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Bayangkan itu. Padahal mereka telah melihat tanda dan mereka datang kepada Yesus karena melihat tanda itu. Tapi tanda itu tidak cukup bagi mereka, kurang. Sebab memang berhenti pada tanda tidak akan pernah memuaskan kita. Makanya Yesus mengundang mereka untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan benar. Yaitu apa? Mereka tidak hanya atau mereka tidak boleh untuk mencari hal-hal yang tidak akan pernah memuaskan mereka. Yaitu roti yang ada di dunia ini. Yang hari ini mereka makan, besok mereka akan lapar lagi. Beberapa dari kita bahkan tidak sampai nunggu besok. Beberapa jam, beberapa menit setelah makan bisa lapar lagi kan. Anak saya nomor 1 itu begitu. Kalau sudah ini lapar itu bad mood banget. Bawaannya marah aja. Tapi kami sebagai orang tua kan sudah tahu tuh. Makanya kalau di mobil itu nggak ada makanan. Gitu. Karena anak saya itu mesti kalau kurang makan bawaannya bad mood. Begitu makan ceria. Gitu. Ngomong nggak ada habisnya. Lucu sih tapi enggak apa-apa juga masih anak-anak kan itu. Anyway, jadi begitu tuh. Mereka ini hanya mencari hal-hal yang tidak pernah akan memuaskan mereka. Lalu Yesus menggambarkan dirinya sebagai sesuatu yang dicari oleh orang-orang itu, tapi yang memberi kepuasan yang sejati. Itulah sebabnya di ayat yang ke-35 Yesus berkata, akulah roti hidup. Dikatakan itu karena membandingkan dengan roti yang ada di dunia, yang walaupun kita makan seadanya roti di dunia, finally akan membuat kita mati. Finally kita akan mati juga. Betul kan? Membandingkan itu dengan dirinya bahwa akulah roti hidup yang kalau kita makan dia itu, kita tidak akan lapar. Tentu saja ini tidak berarti bahwa kita benar-benar makan dia ya. Lalu Yesus dimakan rame-rame, enggak ya. Enggak. Tapi maksudnya adalah apa? Kita mencari dia sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Kalian tahu bahwa manusia itu hidup itu dengan 2 dimensi ini, selalu itu. Dimensi yang material dan dimensi yang non-material. Oke? Dimensi yang nyata dengan dimensi yang supranatural ini misalnya. Selalu hidup. Kita ini sendiri, tubuh kita itu terdiri dari 2 elemen dasar itu. Yaitu sesuatu yang material, yang terlihat, tubuh, tulang, kulit, betul ya, terlihat. Ada sesuatu yang tidak terlihat juga. Apa itu? Roh. Pikiran. Ide itu nggak terlihat tuh, sampai ide itu direalisasikan kan. Jiwa, perasaan nggak terlihat tuh. Kita pun ada di dalam situ. Tapi seringkali yang kita sibuk untuk penuhkan dan selalu membawa kepada kekurangan adalah apa? Hal-hal yang bersifat material itu. Yesus menggambarkan dirinya sebagai jawaban atas kebutuhan yang paling mendasar. Makanya dia bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ya tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bagaimana bisa ya dia memberikan sesuatu yang memang memuaskan? Karena memang sungguh ya teman-teman, dengar baik. Berkaitan dengan Natal, saya juga kaitkan ini, karena memang ini adalah pernyataan Yesus sebagai Mesias juga.
bahwa memang waktu di dalam Dia, tidak akan ada sesuatu yang bisa membawa kita pada suatu kekurangan dan ketidakpuasan dalam hidup. Yang pertama, karena memang sebetulnya di dalam jiwa kita, itu ada sesuatu yang memang membutuhkan Tuhan ada di dalamnya. Dan ketika Tuhan tidak ada di dalamnya, tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan hal itu dalam kehidupan kita. Sama seperti ciptaan membutuhkan penciptanya, begitu juga dengan kita membutuhkan Dia. Saya pernah ditanya orang waktu Q&A, kenapa sih kita perlu menyembah Dia? Kenapa sih kita perlu beribadah kepada Dia? Saya jawab begini, kira-kira kenapa ya? Ikan itu perlu ada di dalam air, dan ikan perlu air. Ya karena kalau nggak di air ya dia mati, sama seperti kita. Karena di luar Dia itu tidak ada kehidupan. Di luar Allah itu tidak ada kehidupan. Nampaknya hidup, tapi seperti zombie kita ini. Kalau zombie mengejar apa? Mengejar makanan, gitu. Bukankah sama seperti kita tuh? Saya tidak tahu zombie itu ada benar atau enggak. Atau mungkin itu adalah gambaran dari apa? Manusia yang sibuk hanya mengejar sesuatu yang tidak akan pernah memuaskan mereka. Nah kamu saya, jangan-jangan zombie itu hanyalah gambaran dari itu loh. Diciptakan hanya untuk menggambarkan diri manusia yang sebetulnya hanya sibuk mengejar sesuatu yang tidak akan pernah bisa memuaskan. Tapi seperti itulah kita jika kita di luar Tuhan. Waktu Tuhan bersama-sama dengan kita dipenuhkan dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi hidup ketika kita telah mati nanti. Apalagi yang kita butuhkan dari Dia itu. Bayangkan ya, kalau kita misalnya tidak punya rasa kasih sayang, kita kekurangan rasa kasih sayang. Bukankah seharusnya kasih sayang Kristus bagi kita cukup untuk menutup semua kebutuhan kita akan kasih sayang? Misalnya, kalau kita merasa misalnya, kita punya kebutuhan-kebutuhan kehidupan di dunia ini. Bukankah jaminan Allah untuk terus memberkati kita, mestinya cukup bagi kita untuk kita menjalani kehidupan kita? Halo? Oh teman-teman, saya dulu ini suka kerja, guys. Setelah kuliah, bahkan ketika kuliah pun, saya itu sambil bekerja. Apapun yang saya bisa kerjakan, saya bisa kerjakan. Satu hari saya bisa kerja 2 kali, dulu itu. Pagi sampai sore saya ngantor, pulang nyampe rumah sekitar, karena kantor saya 8 sampai 4, bukan 9 to 5 seperti sekarang, 8 sampai 4, jam 5 saya sampai rumah. Saya kemudian beristirahat sebentar, terus saya lari-lari di depan kampung itu. Lari gitu, olahraga, keringetan sebentar, tidak lama mandi, terus makan. Terus sekitar jam setengah 8, jam 8 saya berangkat ke klub, ke night club, ke pub gitu untuk main band. Saya dulu punya band dan ada manajemennya. Jadi setiap hari itu ada jadwal kami, main di sini, gitu. Saya main band di kafe-kafe yang terkenal di Surabaya. Saya main band begitu. Itu yang saya lakukan. Nanti pulang sampai rumah sekitar jam setengah 2, jam 2. Kadang-kadang kalau kami main di prime time gitu, yang jam 10 ke atas, kami nyampe rumah baru sekitar jam 4 gitu. Tidur sebentar, kerja lagi. Saya jalanin itu, mulai muda, saya senang kerja. Tapi tahukah saudara ya, at the end of the day saya tahu itu semua tidak akan memuaskan saya itu. Saya pikir dengan saya bekerja keras gitu, menggunakan waktu sebaik-baiknya, saya bisa menjamin kehidupan saya. Hari ini saya mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang saya dapatkan melalui pelayanan. Tapi sungguh saya tidak pernah berkekurangan. Kalau saudara tanya, pasti tabungannya banyak. Salah satu dari kalian sini tak liatin my BCA saya? Enggak usah itu. Enggak. Saya enggak yang saldo sampai yang berapa digit, enggak. Paling cuma beberapa M saja. Enggak bercanda aja. Enggak. Sungguh. Saya bahkan enggak tahu itu bulan depan seperti apa. I have no idea. Tapi waktu Kristus ada bersama dengan kami, dalam keluarga kami tahu everything will be alright karena ada Tuhan di sana dan Tuhan pasti mencukupkan kami. Itu kepuasan kami. Kepuasan kami tidak dari apa itu? Jumlah tabungan yang banyak. Enggak, kepuasan kami ada Tuhan yang menjamin hidup kami. So apa yang kurang dari Dia? Lebih daripada semua hal-hal untuk hidup kita di dunia. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan kita pasca kita meninggalkan dunia ini. Yang tidak akan pernah bisa digaransi oleh dunia ini. Tidak ada. Tidak ada satu tokoh agama yang bisa menggaransi kehidupan kalian pasca meninggalkan dunia ini. Kristus lakukan itu bagi kita. So apa yang kurang di dalam Dia?
Makanya ya, ajakan firman Tuhan hari ini haruslah menjadi ajakan yang sungguh-sungguh harus kita responi. Untuk datang kepada dia, menjadikan dia sebagai roti hidup bagi kehidupan kita. Yang waktu kita telah memakannya, artinya apa? Kita bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan kita, maka kita tidak akan lapar lagi. Bahkan kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita tidak akan haus lagi. Dan dua hal ini penting, dan di bagian akhir ini saya hendak menyampaikan hal itu. Apa yang penting dalam dua hal itu? Yang pertama adalah datang dan percaya. Perhatikan ayat 35, sekali lagi saya bacakan. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa apa? Datang, ia tidak akan lapar. Barang siapa percaya, ia tidak akan haus. Dua hal itu, datang dan percaya. Saya melihat bahwa tidak semua orang yang datang ke gereja itu betul-betul percaya sama Tuhan. Pengetahuan teologia seringkali tidak berbanding lurus dengan menghidupi teologianya. Orang tahu firman, tapi menjalani firman itu bisa hal yang lain lagi tuh. Terima saya. Gitu loh. Orang ngerti kok, harusnya kita percaya sama Tuhan. Menjalani itu bisa menjadi hal yang lain lagi. Anak saya itu tahu tuh, yang kecil itu. Mereka itu, saya bersyukur ya, mereka berdua itu sering dengar saya menyampaikan khotbah, apalagi kalau pas di doa pagi yang kami layani, kami sengaja lebih fokus pada hal-hal yang bersifat doktrinal. Ternyata mereka dengar itu, dan itu masuk. Makanya kadang-kadang pertanyaan mereka itu mengagetkan saya. Kemarin malam saya pelayanan, mereka ikut di mobil sepanjang jalan. Mereka diskusi sendiri, dua orang ini. Diskusi sendiri soal firman. Ya kadang-kadang mereka ayel-ayelan, kadang-kadang mereka bisa menemukan jawaban-jawaban, lalu mereka mengkonfirmasinya ke saya. Mereka seru sekali. Salah satunya si Vincent, adiknya yang kecil yang kadang-kadang saya ajak, itu kemarin agak flu. Jadi dia pakai tisu untuk membersihkan ini flu-nya begitu. Lalu kemudian tiba-tiba satu helai tisu itu diuntel-untel. What's the meaning of the untel-untel? I don't know in Indonesia, but in English it's called untel-untel. Itu diremes, masa diremes-remes sih apa sih? Ayo apa? Untel-untel bahasa Indonesianya apa? Ayo. Itu pokoknya itu. Lalu kemudian kaca jendela dibuka sama dia. Ya gak beginilah, mobil kami kan tinggal pencet. Kan power window. Kalau gini kan window with power. Gitu. Turunin kaca jendela, buang itu. Jebret gitu. Kakaknya marahin. Vin, kamu itu ya apa sih? Kok bisa buang-buang kok sampai di jalan itu loh. Kamu itu dimarahi Tuhan loh. Tuhan tuh ciptakan dunia ini dengan susah payah. Kamu malah ngotori dunia ini. Dihukum Tuhan kamu. Kalian tahu adiknya ini jawab apa? Enggak lah kak. Tuhan kan enggak nyiptain dunia ini dengan susah payah. Wong dia nyiptain lo cuman berfirman, cuman ngomong doang gitu. Kok bisa ya? Wong Tuhan lo nyiptain cuman ngomong tok. Berfirmanlah dia, jadi langsung. Ya enggak susah lah, dia enggak capek lah nyiptain dunia ini. Terus kakaknya enggak mau kalah. Loh, kalau dia enggak capek, kenapa di hari ke-7 dia beristirahat? Begitu. Saya itu enggak nyangka loh dengan jawaban-jawaban seperti itu. Kenapa di hari ke-7 kok dia beristirahat? Ayo, Tuhan beristirahat di hari yang ke-7 itu. Adiknya itu lagi-lagi enggak kehilangan jawaban. Sudah tahu dia jawab apa? Ya mungkin dia serak, soalnya kan banyak berfirman. Jadi saya sama istri ketawa. Sampai di mana tadi? Saya mau ngomong apa tadi? Anyway ya, anak saya itu pernah teman-teman ya dikasih Tuhan ya. Bicara soal percaya dan ini. Dia tahu bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Dia tahu dalam dirinya ada Tuhan. Dia tahu bahwa kuasa Tuhan, roh Tuhan ada dalam dirinya. Dan itu lebih besar kuasanya daripada semua roh-roh yang lain. Saya bilang, makanya kamu enggak boleh takut. Jangan takut. Kalau misalnya malam-malam pengen pipis, enggak usah bangunin orang tua, pipis sendiri. Saya bilang begitu. Ngerti enggak? Kamu dalam tuh, oh iya, amin gitu. Giliran pipis, mesti bangunin saya. Bapak, adik mau pipis. Pipis sana lo. Enggak mau, takut. Tidak apa-apa. Tuhan ada dalam dirimu. Mengetahui dan mempercayai itu bisa menjadi dua hal yang berbeda. Nangkap saya? Halo? Mempercayai dan mengetahui bisa. Dia tahu, mempercayainya belum. Tapi tidak ada kepenuhan bagi diri kita. Kecuali kita datang kepada dia dan mempercayainya. Dan ini adalah tantangan bagi kalian. Kalian yang datang ke tempat ini, apakah juga mempercayai dia? Datanglah dan percaya kepada dia.
Dan dengan itu kalian akan mendapatkan kepenuhan. Bukan berarti kalian memiliki seluruh isi dunia ini. Tapi kepenuhan yang dimaksudkan adalah kalian akan tahu bahwa dunia ini tidak akan memuaskan kalian. Sehingga at the end of the day, kalian akan cukup dengan memiliki Yesus Kristus bagi hidup kalian. Kalian mungkin tidak mendapatkan bagian-bagian yang baik dari dunia ini. Tapi selagi kalian mendapatkan Kristus, itu cukup bagi jiwamu, itu cukup bagi rohmu, bagi kehidupanmu sekarang, bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bersyukur hamba-Mu boleh menggunakan waktu yang cukup untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh generasi-generasi Tuhan di gereja ini, supaya mereka memiliki perspektif hidup yang benar, menyadari bahwa ketidakadanya kepuasan yang mereka bisa dapatkan dari dunia ini. Yang ada hanyalah kepuasan sementara. Berikutnya adalah kerinduan, keinginan, pencapaian-pencapaian hal-hal yang lain lagi yang juga tidak akan pernah memuaskan mereka. Biarlah mereka, kami semuanya sama-sama mengetahui bahwa hanya Kristus yang sanggup memenuhkan kami, memuaskan hidup kami. Bukan dengan hal apapun yang kami inginkan, tapi Engkau memuaskan kami dengan pengharapan dan juga dengan pemenuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan menaungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.